Halo bro, ini hanya sharing ya. Kamu mau terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa. Siapa tahu ini bisa menyelamatkan kamu, bisa menghindarkan kamu dari masalah yang besar nantinya di dalam pernikahan. Mohon maaf banget, ini semua dari pengalaman-pengalaman, dari pemantauan-pemantauan, observasi-observasi, dari keluhan-keluhan yang pernah saya terima. Bila calon istrimu mengalami mood swing yang parah, mohon dipertimbangkan. Mood swing yang parah tuh bisa yang tiba-tiba marah, bisa yang tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba yang ngambek gak jelas, kita gak ngerti karena apa. Gak melulu karena salah kamu, bisa jadi marahnya ke siapa, di masa kini atau masa lampau, tapi tumpahnya ke kamu tong sampahnya. Boleh lanjut dengan 2 syarat. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kamu boleh lanjut menikah dengan dia. Syarat 1, syarat 2 itu bersifat atau, bukan dan. Jadi bisa pilih. Syarat 1, kamu harus cukup yakin kamu punya nyawa banyak kayak kucing. Nyawamu banyak, kamu sakti, kamu kuat. Karena pada kenyataannya banyak keluhan yang saya terima, Mas aku gak kuat, istriku tuh maunya apa sih? Bisa yang tiba-tiba marah, tiba-tiba ngambek. Waduh kalau marah minta ampun deh. Suka marah-marah gak jelas, penyebabnya gak diketahui. Cara dia marah juga gak patut. Terlontar kata-kata yang gak enak, menjatuhkan harga diriku sebagai imamnya, dan lain-lain sebagainya. Sekarang di masa-masa PDKT mungkin masih yang gregetan, berbunga-bunga, pengen nikah, ngebayangin nikah tuh indah. Jadi kekuatan euforia ini menyamarkan perasaan tertekan yang sesungguhnya. Tapi nanti kalau sudah menikah, apalagi ketika rasa sayang itu sudah pudar, wah itu rasanya pahit banget, kelam banget. Jadi syarat nomor 1, kamu harus cukup yakin kamu punya jiwa yang sakti banget. Kalau nggak ibarat kucing punya nyawa banyak, kamu harus ibarat Mario Bros punya nyawa banyak. Yang kalau makan jamur jadi kuat lagi. Kalau kamu ingat main Mario Bros, ada jamur merah, ada jamur hijau. Jamur merah untuk nambah kekuatan, jamur hijau untuk nambah nyawa. Semoga kamu ketemu jamur hijau itu di dalam pernikahan. Beruah kakak. Sekarang syarat nomor 2. Kamu boleh saja tidak punya jiwa yang kuat, tetap boleh menikah sama dia. Tapi dengan catatan, kamu harus bawa dia untuk diterapi dulu. Jangan gimana nanti bro. Karena mood swing itu nggak diterapi nggak mungkin sembuh oleh waktu. Apalagi nanti di masa-masa hamil tuh. Para wanita yang di masa gadisnya mengalami mood swing yang parah. Nanti di masa hamilnya berkemungkinan besar untuk mengalami gejolak-gejolak mood swing yang jauh lebih besar lagi. Yang kamu akan merasa kok kayak jadi wanita lain ya. Sampai kamu tuh yang gak habis pikir, kok gitu ya? Dan juga berkemungkinan besar nanti ketika sudah lahiran akan mengalami baby blues. Baby blues itu apa? Dia akan mengalami gejolak-gejolak yang aneh terhadap bayinya. Kemungkinan pertama sama bayi dia bisa yang kayak pengen mengabaikan, kayak cuek banget, kayak gak peduli. Tapi bisa jadi juga dia sama bayinya tuh kayak ada perasaan ingin menyakiti. Ada perasaan-perasaan aneh kayak ingin melukai bayinya. Saya gak akan jelaskan lebih mendalam ya. Memaparkan tentang baby blues itu panjang banget. Silakan Anda baca sendiri di Google apa itu baby blues. Ini hanya kemungkinan ya, bukan berarti setiap wanita yang mengalami mood swing di masa gadis pasti akan mengalami baby blues ketika sudah lahiran. Tidak demikian, tidak selalu. Tapi hanya kemungkinan. Menterapi calon istri kamu jangan nanti-nanti, sekarang sebelum menikah. Kalau nanti-nanti, itu nanti sudah keburu banyak saling melukai. Istri melukai kamu, kamu melukai balik. Dan ingat ya, sering terjadi perceraian di masa-masa awal pernikahan. Yaitu karena ada seseorang belum sembuh, dipaksa menikah. Dipikir menikah itu menyembuhkan. Pernikahan itu tidak mengubah, tidak menyembuhkan. Satu hal ya yang perlu kamu ingat baik-baik. Pilihlah yang benar-benar cocok untuk kamu. Jangan dicocok-cocokkan.
Jangan gak cocok dicocok-cocokkan gitu loh. Semoga cocok lah, kayaknya akan bahagia lah. Ilmu ini yang bahaya, ilmu kayaknya, ilmu sepertinya. Gak bisa. Mas gimana sih kok ngajarin orang berburuk sangka? Gini loh ya, berbaik sangka itu ada aturannya, ada ilmunya. Kita gak bisa selalu berbaik sangka pada setiap hal, pada setiap orang, pada segala situasi. Berbaik sangka itu ada konteksnya. Contoh, di depan ada lubang. Saya sengaja jalan, saya berbaik sangka, lubangnya akan nyingkir, lubangnya akan lenyap kok. Masa iya begitu? Berbaik sangka ada konteksnya. Berbaik sangka ada syarat dan ketentuan berlaku. Berbaik sangkalah ketika kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah belajar, sudah persiapan. Itu kemudian baru boleh kita berbaik sangka. Contoh ya, saya mau buka bisnis. Saya main berbaik sangka doang gak bisa. Saya harus berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Berjodoh gak saya dengan usaha ini? Lalu saya harus berusaha mencari modal, mencari relasi, mencari mitra bisnis. Saya harus berusaha belajar sana sini, tanya sana sini. Bagaimana untuk menekuni bisnis ini perlu apa saja. Dan saya harus persiapan. Saya udah mampu belum? Saya butuh apa saja nih? Izin-izinnya saya urusnya bagaimana nih? Jadi persiapan itu penting. Begitu pula mau menikah. Pasangan kamu itu di masa-masa PDKT aja udah yang bikin kamu kesel banget. Bikin kamu yang terluka banget. Lah kamu berbaik sangka. Gimana nantilah pernikahan akan mengubah dia. Oh tidak, pernikahan tidak menyembuhkan seseorang. Carilah yang sudah cocok. Kalau kamu gak percaya ada yang cocok banget, ya sudah, setengah cocok aja udah mending. Tapi jangan sampai lanjut sama yang tidak cocok banget. Yang gak cocok banget jangan lanjut gitu loh. Boleh lanjut, ikhtiarkan dulu untuk penyembuhannya. Bawa ke konselor, bawa ke terapis, minta diterapi. Jangan yang hanya ngobrol-ngobrol doang loh ya. Jangan yang hanya nerima wejangan doang loh ya, harus diterapi. Dan terapinya itu harus sampai yang nangis-nangis, keluar luka batinnya, keluar pendaman emosi negatifnya. Sedih-sedih terpendamnya keluar, marah-marah terpendamnya keluar, supaya aman. Saya sudah sering ngomong seperti ini ya. Pernyataan berikut ini sudah sering saya ucapkan, tapi saya gak bosan mengucapkannya ulang kali ini. Kalau kamu menganggap pernikahan itu ibadah, tolong samakanlah pernikahan dengan ibadah-ibadah jenis lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya, kita kalau mau ibadah, mau sembahyang, bisa gak keadaan kita tuh kotor? Mau sembahyang nih, mau ibadah nih. Mohon maaf baru bangun jigongan, bau mulutnya, belum mandi, masih belekan matanya. Apakah langsung ibadah, langsung sembahyang tuh? Mohon maaf saya rasa itu kurang sopan gitu loh. Kita harus bebersih, terus mengambil persiapan yang tepat, ada ilmunya dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu menghormati pernikahan sebagai ibadah, maka ya sudah, tempatkan dia sebagai ibadah. Sebelum masuk ke pernikahan, ya harus bebersih, bebenah, persiapan, cari ilmunya. Membenahi diri atau membantu membenahi diri pasangan. Maaf biasa nadanya agak tinggi, bukan gimana-gimana sih. Saya itu udah terlalu banyak mendengar keluhan. Orang-orang yang mengatakan, ya mas kalau tahu begini dulu mah aku gak lanjut ya. Sekarang gimana, udah punya anak juga bingung. Ya begitu, apa boleh buat. Saya juga kalau itu sudah terjadi, saya gak pernah bilang, ya udah pisah aja, gak pernah. Saya orangnya yang gak pernah menganjurkan orang bercerai. Saya anti banget, karena kasihan anak gitu loh. Saya orangnya anti perceraian. Tapi kalau kamu belum menikah dan emang gak cocok, saya cegat banget. Saya cegat. Tapi kalau sudah terjadi, saya bungkam. Orang yang sangat menganjurkan kamu untuk mempertahankan pernikahan berhak untuk mencegat kamu, menganjurkan kamu untuk memilih yang terbaik. Berhubung kalau sudah menikah benar-benar harus dipertahankan. Ibarat gini loh ya. Misalkan kita mau pilih tempat makan. Saya orang yang tipenya kalau sudah di rumah makan pantang untuk pergi. Karena kasihan nanti pelayannya sedih, ownernya sedih kok pergi sih, padahal sudah berharap dapat rezekinya kita makan di situ. Berhubung saya orang yang prinsipnya sangat pantang untuk pergi. Kalau sudah duduk di kursi makan suatu tempat makan, maka saya adalah orang yang sangat berhak untuk membantu kamu benar-benar memilih tempat makan yang tepat. Kenapa saya memberikan ilustrasi soal tempat makan? Karena pernikahan juga ibarat tempat makan. Pasangan adalah nafkah batinmu. Bila kamu memilih pasangan yang cocok sama kamu, batinmu ternafkahi. Saling menyayangi, saling melengkapi, benar-benar ternafkahi. Karena pada kenyataannya sangat banyak pernikahan yang merasa bahwa mendingan gua kemarin memperpanjang jomblonya gua gitu loh.
Ngapain harus buru-buru segera menikah? Lebih enak single yang kemarin-kemarin tuh. Lebih enak ini berdua kayak rasa sendiri. Punya kayak nggak punya. Dan keluhan lain-lain sebagainya. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.